Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'in wa astaghfirullah haula la nabiyya ba'da. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi hari ini, Masya Allah kita memasuki detik-detik terakhir Ramadan. Dalam Sapa Ramadan kita bertemu pada Sapa Ramadan keempat. Jadi ini Sapa Ramadan terakhir yang diselenggarakan oleh PPBK Paksi. Mudah-mudahan di terakhir ini semakin banyak ya. Bukan semakin surut, kayak soft di masjid. Semakin surut gitu. Semakin surut ke Makin belakang. maju. Semakin maju gitu ya. Semakin maju, Masya Allah. Kemajuan nih, berkemajuan. Softnya bun. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kemudahan dan teman-teman juga diberikan keluasan hati untuk bisa bersama-sama di dalam majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bersama-sama masuk dalam surga Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati pengasuh kita, pembimbing kita, Kiai Haji Hairani Idris. Ini pembina kita ini dari Kalimantan Selatan, teman-teman. Barangkali ada yang belum mengenal beliau Ustadz Hairani Idris gitu ya. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini sedang ada di Indonesia ya, Pak Yai. Sedang ada di Indonesia biasanya terbang terus gitu ya, mengawal para jamaah gitu ya. Masya Allah luar biasa. Beliau masih diberikan sehat dan masih bisa membersamai kita sampai dengan hari ini. Yang saya hormati juga jajaran pimpinan pusat BK Paksi. Di sini ada Ustadz Adi Kurnia dari Wapresdir. Insya Allah nanti menyusul Ustadz Tasrifin, Presidir PP BK Paksi. Ada juga TEVA. Dan juga teman-teman ada dari Depok, ada dari Kalimantan Timur, ada dari Beltim, gitu ya. Ya Alhamdulillah mudah-mudahan nanti semakin banyak gitu ya, semakin banyak yang bisa bergabung. Gitu ya. Alhamdulillah kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari awal kita sudah diberikan semangat untuk apa namanya? eh, berjihad gitu ya, berjihad dan meningkatkan amalan kita setahap demi setahap, diingatkan dari Sapa Ramadan pertama, kedua, kemudian kita kemarin sharing jaringan aktivitas untuk membangun solidaritas di dalam bulan Ramadan ini gitu ya di antara pengurus pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah BK Paksi se-Indonesia dan sahabat BK Paksi se-Indonesia. Kali ini kita akan dibersamain oleh Ustadz Herani Idris dan kita akan membangun kembali apa-apa saja gitu ya yang akan nanti dirangkum oleh beliau di akhir Ramadan ini. Kita akan mendapatkan beberapa keutamaan-keutamaan yang seperti apa. Nah, nanti kita eh, bisa saling bertanya ya, kalau jangan sungkan untuk bertanya ya teman-teman. Dan nanti Ustadz Herani juga akan menjelaskan bahwa perisai daripada Ramadan ini, baca Al-Quran maupun Ramadan ini menjadi sebuah perisai di hari kiamat. Bagaimana itu? Nah, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kiai kita. Kepada yang kami hormati, Ustadz Herani dipersilahkan. Silakan Ustaz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrun mubarak.
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي المصطفى ورسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikhwan fiddin rahimakumullah, khusus pengurus pusat DKPAKTI, pengurus-pengurus wilayah, pengurus-pengurus daerah, dan siapapun yang berada di forum ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, karunia-Nya, bahkan keridhaannya kepada kita semua. Allah rupanya menciptakan segala-galanya ini senantiasa berpasang-pasangan, ya, atau berlawanan. Misalnya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada siang, ada malam. Demikian seterusnya, ada langit, ada bumi, ada matahari, bulan, mata angin juga, timur, barat, utara, selatan. Di atasnya itu ada al-haq, al-batil, benar dan salah. Ya. Demikian seterusnya, berpasang-pasangan sampai nanti ujungnya itu kita di dunia nanti ada akhirat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ramadan juga, kita ini berada di bulan Ramadan, sudah di ujung-ujung ini. Ada dua amalan yang utama di bulan Ramadan itu. Yang lain banyak. Tapi sebagaimana kita maklumi, yang utama itu pertama puasa. Tapi di siang hari saja puasa itu. Malam tidak puasa lagi kan? Makanya ada kelakar sekarang ini, orang yang puasa itu katanya salat wajibnya cuma 3 kali. Kita pikir kenapa 3 padahal 5 kan? Oh, rupanya yang 2 itu malam hari. Maghrib dan Isya itu kan tidak puasa lagi. Jadi orang puasa Ramadan, kelakarnya nih, sholatnya yang wajib cuma 3 kali. Aneh juga didengarkan. Oh, ternyata siang itu 3 kali. Subuh, zuhur, dan asar. Maghrib Isya itu tidak puasa lagi. Yang menarik itu, yang saya katakan, ada 2 ibadah utama, yaitu puasa Ramadan di siang hari. Di malam hari ada qiyamul lail. Orang yang puasa di siang hari, tapi tidak qiyamul lail di malam hari, itu tidak lengkap. Atau sebaliknya, adakah orang yang rajin taraweh, tapi tidak puasa? Kalau puasa tidak taraweh mungkin ada.
Mungkin ada. Tapi kita di BK Paksip pastilah dua-duanya kan. Nah, itu sumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata beliau, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan, ya, Allah telah mewajibkan kepada kita mempuasakan syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Itu bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk mempuasakan. Lalu Nabi menyambung, wasanan tulakum. Kemudian aku sunatkan kepada kalian qiyamahu, mendirikan qiyamul lail pada malam harinya, yaitu tarawih. Walaupun Nabi tarawih itu berjamaah cuma 3 kali, sudah itu beliau sendiri di rumah. Takut nanti, kata beliau, kalau senantiasa beliau berjamaah, takut nanti umat menduga bahwa itu wajib, padahal itu sunnah. Jadi yang mewajibkan puasa itu adalah Allah, yang mensunatkan tarawih itu pada malamnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Antara Allah dan Rasul Allah. Kalimat berikutnya, waman shamahu, barang siapa yang mempuasakannya, wa qamahu, dan mendirikan qiyamul lail pada malamnya tarawih, imanan wa ihtisaban, dorong oleh rasa iman yang kuat, dengan penuh perhitungan berharap hanya ridhanya Allah, kalinya itu kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Mungkin kita sudah hafal semua hadis ini. Maka kata Rasul, keluarlah orang itu dari dosa-dosanya. Semua dosa. Dunub, ya, zanbun kan dosa. Dunubun itu dosa-dosa semua. Lain junub ya. Itu dal titik. Dunubun. Bukan junubun, bukan. Jadi, siapa-siapa yang puasa itu adalah ketetapan dari Allah. Yang tarawih itu adalah disunatkan oleh Rasulullah. Dua-duanya dikerjakan. Waman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi. Keluarlah orang itu dari dosa-dosanya semuanya. Artinya kan bersih, putih, tak ada dosa sedikit pun. Ah, kayaumi waladathu ummu, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, tentu ada pikiran-pikiran lain bagaimana mengartikan keluar dari dosa-dosanya seperti pada kita dilahirkan ibunya. Kita kan tidak mungkin secara fisik. Nah, itu sudah mampu lah kita ya. Secara fisik saya yang sudah 75 tahun usia sekarang ini, mana mungkin kita jadi baik. Sama juga Bu Ririn, mana mungkin bisa jadi baik. Tetes Ripin, kita tidak bisa jadi baik secara fisik. Itu berarti maknawi. Nah, sudah pahamlah kita maknawi itu. Sifat-sifat baik itu melekat pada orang yang puasanya benar, tarawihnya diterima Allah. Apa yang melekat sifat baik itu? Baik kecil umur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Itu sifatnya paling minimal ada 4. Silahkan dibahas lagi lebih dari 4 boleh.
Satu, bayi itu tidak pernah serakah. Kalau dia lapar, dia menangis. Kemudian dilerai oleh ibunya, dikasih AC, disusui ibunya 5 menit. Apalagi kalau 10 menit, dia kenyang. Setelah dia kenyang, dia berhenti, ketiduran biasanya. Nah, kalau sudah tidur, anak ya masukkan ke dalam apa gitu. Kalau di Banjarmasin di ayunan. Baru ibunya bekerja. Jadi baik setelah dia kenyang, nggak ada keinginan lain lagi. Serakahnya nol. Nah, yang serakah ini kan yang tua-tua. Kita punya anak, punya cucu. Umurnya 1 4 tahun. Yang satunya 6 tahun. Nanti habis lebaran, ini kalau di Banjar ya, habis lebaran kalau di Banjar, beli kue. 1 biji kue, kalau Banjar tuh namanya kue untuk. Kalau sekarang donat lah. Kita belah 2, kasih kepada adiknya yang umur 4 tahun. Dek, ini sebelahnya kasih kakak. Nah, nanti dia sebelum serahkan dengan kakaknya yang sebelah itu, dia pandang-pandang dulu. Mana agak yang besar dikit untuk dia. Yang kecil untuk kakaknya. Kak, ini kue kak dari mama nih. Ini untuk kakak ya katanya. Padahal Ditimbang dulu. kecilnya timbang-timbang ya. Itu nafsu manusia serakah. Padahal hampir sama potongannya itu. Belah 2. Hampir tidak kelihatan juga yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Itu. Demikian sebaliknya. Kasih kakaknya umur 6 tahun. Kak, ini ya, donat belah 2 nih. Kasih adikmu yang satunya. Ya pun. Sebelum serahkan adiknya, dia pandang-pandang dulu. Dia putar-putar di tangannya. Mana yang agak besar sedikit. Nah, itulah untuk dia. Yang kecil dikit, dikasih sama adiknya. Begitu sama. Baik yang 4 tahun, maupun yang 6 tahun, pasti sudah. Kalau berbagi, ada nggak kita nih yang berbagi nih? Saya yang dikit aja nih. Saudaraku yang banyak ya. Adakah kira-kira tuh? Wah, susah nyari. Gitu. Nah, itu pertama sifat baik, tidak ada serakah 0%. Nanti hasil Ramadan ini, kalau masih ada yang serakah, mungkin puasanya, tarawihnya dalam tanda kutip. Ya, dunia kita ini rusak karena serakah. 1 juta nggak cukup, 2 juta nggak cukup, 1 miliar kurang, 2 miliar kurang, triliunan sekarang nih. Coba itu orang serakah tuh. 11 triliun di saku saya katanya. Di mana itu sekarang, di bankir mana dia tempatkan? Itu orang serakah itu merusak dunia, merusak negara, merusak bangsa. Ya. Nah, yang kedua, bayi itu tidak ada sedikit pun rasa dendam. Umur 6 bulan. Kepingin-kepinginnya tuh. Ya, datang budenya. Bude. Kalau di Banjar acil. Nah, datang acilnya dicubit. Karena kepingin saking bagusnya anak ini montok dicubit. Nangislah dia. Nangis. Diambil ibunya, disusui. Sudah, berhenti. Tak ada nangis lagi. Ada nggak dia bilang, awas ya. Awas bode. Nanti saya balas kamu. Nggak ada. Yang ada dendam kesumat itu sekarang anak SMP, SMA, Taura, mana-mana. Masih aja itu.
Padahal perkara kecil, apakah main bola, apakah itu dendam. Orang yang puasanya benar, tak ada dendam. Kalau di keluarga kita masih ada dendam, wah, ini dipertanyakan puasa. Oke, yang kedua. Yang ketiga, bayi itu tidak ada sombong sedikit pun. Saya nih, kalau namanya orang tasmiyah akikah di Banjarmasin ini, anak umur seminggu kasih nama, umur 2 minggu kasih nama. Wah, itu dipakaiani oleh ibunya. Oh, pakaiannya hebat-hebat. Bahkan pakai gelang emas tuh. Ada gelang emas seperti jam tangan bentuknya. Itu sering dipasang di bayi yang umur 1 minggu. Kita kasih tasmiahan, namanya diumumkan. Sama itu bima samakallahu fil azal ismuka. Ya, Muhammad Idrus misalnya. Ya kan? Dia nggak ada sombong itu nggak ada. Walaupun pakaiannya luar biasa. Nah, kalau umur 4 tahun, umur 6 tahun, nanti Idul Fitri, dia main di depan rumah dengan kawan-kawannya. Oh, dia pakai celana baru, baju baru, sepatu baru. Oh, dia sudah sombong. Nih, sepatu saya nih baru dibeli oleh mama nih. Oh, sudah naik, ada sombongnya, merasa lebih hebat daripada kawan-kawan. Jadi orang sombong itu karena merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Ya, maaf, ada profesor doktor kalau tidak dipanggil profesor marah dia. Saya susah katanya mendapatkan profesor. Panggil profesor barulah senang. Itu si profesornya sudah sombong. Demikianlah seterusnya ya. Jadi anak kecil itu sombongnya nggak ada. Kalau sombong itu kita yang tua-tua ini. Misal nih, kita satu hari pakai sepatu yang yang obralan itu. Sepatu 50.000 harganya. Udah jalan biasa aja. Tapi besok pakai lagi sepatu baru, harganya 2 juta, bahkan 2,5 juta, bahkan lebih. Itu bagaimana kira-kira jalan kakinya tuh? Antara sepatu yang 50.000 dengan sepatu yang jutaan, ada beda nggak? Kalau ada beda, itu sombongnya sudah naik. Padahal orang menyapa pun tidak, menegur pun tidak, nanya pun tidak. Berapa harga sepatumu? Enggak. Tapi orang itu berjalan beda dengan sepatu 50.000 dengan sepatu 1 juta lebih. Beda dikit jalannya. Atau naik mobil. Setir mobil biasa apaan salahnya. Besok setir mobil, di Amerika yang mahal-mahal lah. Beda nggak nyetirnya tuh? Nah, kalau sudah sama, itu artinya normal. Tapi kalau beda, parkir mobil yang mahal dengan parkir mobil yang biasa, ada beda sedikit dalam hati. Nah, itu sudah sombongnya. Yang ketiga ya. Terakhir yang keempat, bayi itu ikhlas. Maka setiap senyumnya itu mengundang orang di sekelilingnya ini merasa senang, luar biasa, pancing-pancing supaya dia tersenyum terus. Ayahnya pulang dari kerja mungkin jam 5 sore. Anak lagi digendong oleh istri. Oh, dipancing-pancing anak ini, tersenyumlah dia. Senanglah. Maka yang penat pulang kerja tuh hilang. Hilang capeknya tuh, hilang penatnya tuh. Nah, karena senyumnya si anak yang ini ikhlas itu. Pancing-pancingnya. Apalagi kalau ibunya senyum, wah luar biasa. Itu laki-laki ya, Rin ya. Luar biasa. Senyumnya tidak ada senyum-senyum diartikan lain.
Tidak ada senyum Pepsodent. Ya kan? Ini jauh-jauh 100 meter di depan kita udah senyum-senyum tuh orang tuh. Oh, ternyata salesman. Dia nawarkan barang. Itu namanya senyum bisnis lah. Yang paling berat itu senyum politik. Wah, kalau sudah senyum politik itu artinya berbagai-bagai diterjemahkan macam-macam. Orang politik itu satu meja makan, maaf, satu meja makan bersama, ngobrol, bicara-bicara, senyum-senyum. Tapi senyumnya penuh arti. Bahkan mungkin sama-sama satu partai pun, awas kamu nanti saya geser ke sini, geser ke situ. Mungkin seperti itu senyum politik. Senyum anak, bayi yang kecil itu murni 100%, gak ada bahasa-bahasa lain. Benar-benar senyumnya itu benar. Oke? Jadi kembali kepada bayi seperti baru dilahirkan oleh ibunya itu bukan fisik tapi maknawi. Selesai puasa Ramadan, serakah 0%. Ya, sombong 0%. Kemudian keikhlasannya luar biasa. Itulah baru disebut orang yang dosanya tidak ada. Nah, berikutnya kita lihat pasangan-pasangan berikutnya di bulan Ramadan. Itu yang kita geluti dari dulu, yaitu puasa dengan Al-Quran. Ramadan tahun ini, kita tahu semua bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang ke-1447. Kurang 2. Ramadan yang dipuasakan tahun ini adalah Ramadan yang ke-1445. Karena kita tahu perintah puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijrah. Maka kita ulangi lagi catatan kita. Ramadan tahun ini yang dipuasakan adalah puasa Ramadan yang ke-1445. Dari historisnya, karena diwajibkannya pada tahun kedua Hijrah. Nah, hebatnya lagi, pada tanggal 17 Ramadan tahun itu juga pecah perang antara Muslim dengan non-Muslim. Nabi dengan para sahabat menghadapi serangan orang-orang Quraisy dari Mekah, 1.000 orang ditunggu dengan 300 orang lebih sedikit. Ada yang mengatakan 305, ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 313. Itu perang Badar disebut dalam Al-Quran, Badar, kalimat Badar itu loh. Badrun, Badar. Itu 90 km dari Madinah maju ke depan. Saya haji tahun 91 dibawa ke Badar. Karena menjadi tamu Saudi Arabia itu mengundang kita melalui Rabitah Alam Islami. Serta Seripin tuh diundang juga tuh dulu tuh. Nah, dibawalah ke Badar. Sekarang Badar jadi kota kecil. Ya, ada hotel, ada restoran. Tapi tetap sumur Badar itu yang dikuasai oleh Nabi dan para sahabat itu ada anunya. Apa namanya? Ada destinasinya di situ, dibuatlah ini sumur Badar. Nah, Al-Quran menyebutnya, Allah berfirman surah nomor 3 ayat 123. 123. Itu Badar disebut. Ya. Kalimatnya walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguhnya Allah menolong kalian di ketika perang Badar. Wa antum azillah. Kalian kecil, kalian sedikit. Ya, tapi Quraisy salah kira, salah sangka. 300 dengan 1.000
pasti kalahlah dalam segi angka. Tapi Allah turunkan malaikat 3.000 pada waktu itu. Ya. Salah satu alafin minal munzalin. Ayat berikutnya. 124. Itu bersamaan dengan tahun kedua hijrah. Dimulainya perintah puasa Ramadan. Tahu nggak kira-kira? Tapi sudah tahulah kawan-kawan ya. Bahwa Ramadan itu ada jauh sebelumnya. Buktinya mana? Oh, semua kitab samawi yang 4 itu turun di bulan Ramadan pada zamannya. Misalnya Zabur itu turun 24 Ramadan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Zabur dipakai sebagai pedoman bermasyarakat, pedoman bernegara, pedoman berbangsa. Kehebatannya Daud itu luar biasa. Kita sekarang bisa saja datang ke Palestina, ya, itu ada kuburnya Nabi Daud. Yang ke Palestina, kita sudah datang jarah ke kubur Nabi Daud. Raja diraja, dan dilanjutkan Sulaiman anaknya, sungguh luar biasa. Walaupun sekarang dalam keadaan serba-serbi ya, tapi alhamdulillah sekarang Iran melawan ini. Mudah-mudahan ada kemerdekaan. Nah, zaman Nabi Daud, Zabur turun 24 Ramadan. Kan jauh tuh, 4.000 tahunan itu dari kita sekarang. Kemudian berikutnya, ada Taurat. Diturunkan di zaman Nabi Musa. Itu catatannya, pertama diturunkan pada tanggal 6 Ramadan pada zamannya. Taurat menjadi imam masyarakat, menjadi pemandu masyarakat. Dipakai oleh Musa dan jamaahnya, ya, itu turun di bulan Ramadan. Berikutnya yang ketiga Injil. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Injil menurut sejarah itu turun pada tanggal 13 Ramadan. Injil 13 Ramadan, Taurat 6 Ramadan, Zabur 24 Ramadan. Terakhir Al-Quran yang kita pelajari sekarang ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu tidak ada khilafiyah. Sama semua. 17 Ramadan. Ya. Metode kita, metode Iqra. Ada metode lain, silakan. Sudah berpuluh-puluh banyak metode kita di Indonesia ini. Belajar Al-Quran. Pertama kali turun, kalimatnya Iqra, Iqra, Iqra. Sudah tahu. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun 17 Ramadan di Gua Hira, tempatnya jelas. Saya masuk Gua Hira pertama kali 91 itu. Kita bisa sholat berdua di dalam gua itu. Nah, jadi Al-Quran dengan catatan itu, sekarang usia Al-Quran kita yang sekarang nih, itu sama dengan 1.500 tahun. Kenapa? Sekarang 1447 hijrah. Nabi hijrah itu setelah 13 tahun di Mekah. Jadi 1447 ditambah 13. Itu nuzulul Quran. 1.500 tahun sudah usia Al-Quran kita. Nah, apa yang berpasang-pasangan tadi? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka puasa itu tidak bisa dipisahkan
satu sama lain dengan Al-Quran. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak pandai baca Quran, rugi dia. Atau ada ahlul Quran tapi tidak puasa. Ya kan? Makanya tema hari ini tuh puasa dan Al-Quran itu menjadi perisai nanti di hari kiamat. Sumbernya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita pun sudah hafal. Rasul bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu, si puasa, wal Qur'anu, ya, puasa dan Al-Quran, yusfa'ani, dia nanti akan memberikan syafaat lil abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Tentu orang ini puasanya oke, baca Qur'annya juga, ya, tiada hari tanpa tadarus, bahkan malam-malam bertadarus sampai tengah malam. Itu baru masuk dalam qala Rasul ini. Kita ulangi ya. Asyamu wal Qur'an yusfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti bagi hambanya, bagi hamba Allah kita ini. Kalau puasa benar, tadarusnya oke, maka kedua-duanya akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi rupanya nanti di hari kiamat itu di hadapan Allah, puasa berdiri dia, hadir dia. Ya lanjutannya. Yaqulu syam, berkata si puasa di hadapan Allah, ai Rabb, wahai Tuhanku, mana tuh ta'am wa syahwat bin nahar. Gara-gara saya nih, orang Banjar ulun. Gara-gara ulun dia Banjar nih. Gara-gara saya nih, si puasa nih, ya, yang bersangkutan ini tertahan dia. Makan, minum, syahwat, bin nahar. Di siang hari. Siang hari aja. Kalau malam boleh ya, Bu Ririn. Malam. Silakan. Nah, itu. Boleh. Nah, ada peristiwa zaman Nabi itu, Sayyidina Umar. Rupanya malam-malam Ramadan, Umar nih, ya namanya lah. Pagi-pagi habis salat subuh, Umar tergugup-gugup, ya. Gagap-gagap, tergopoh-gopoh menghadap Rasul. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasul? Kamu seperti ini. Waduh, maaf Rasul, maklumlah, masih muda katanya kan. Tadi malam, saya gini-gini. Oh, tuh ikut turun ayat. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan, dibolehkan kalian. Lailatus syam, malam bulan puasa, boleh. Karena apa? Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaianmu. Sebaliknya kamu juga pakaian mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, jadi kita puasa di siang hari aja. Oke. Jadi siam nih si puasa hadir di hadapan Allah, ya Allah. Gara-gara saya si puasa nih, orang ini terhalang makan, minum, syahwat dan sebagainya. Binhar di siang. Maka dia bermohon, fasyafi'ni fi, izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini. Kemudian hadir lagi
Al-Quran. Tampil Quran di depan. Ay Rob, wahai Tuhan, mana tuhun nauma. Terhalang orang ini tidurnya, terganggu. Tengah-tengah malam dia masih tadarus. Masih dia melayani saya, masih dia baca saya lagi. Wasyafi'ni fi. Sama permohonannya. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Nah, oleh Allah dipersilahkan. Ya, yusfa'ani, kedua-duanya memberikan syafaat. Ditutup hadis itu, dakhalal jannah. Masuklah orang ini ke dalam surga. Karena puasanya benar, rajin, genap 30 atau 29. Ini mudah-mudahan hari raya sama ya. Mudah-mudahan saja Jumat. Kalau Jumat hari raya maka Amin ya Allah. yang puasa hari Rabu itu 30 hari. Tapi yang puasa Kamis 29 hari. Insya Allah mudah-mudahan sama hari Jumat. Amin ya Allah. Puasanya benar, puasanya diterima Allah. Al-Qur'annya juga luar biasa bacaan kita, tadarus kita. Maka dua-duanya akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Masuklah orang ini ke dalam surga. Kalimatnya ditutup dengan dakhalal jannah. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya ini. Hadis sahih ya. Jadi sempurnalah kita tadi puasa dan tarawih satu pasang. Puasa oke, tarawih oke. Ada puasa tapi tidak tarawih, tidak termasuk. Ada tarawih tapi tidak puasa, juga di luar itu. Nah, sekarang yang kedua ini puasa dan Al-Quran. Ini seperti dua sisi mata uang. Ya, kalau sebelahnya ada gambarnya uang itu, sebelahnya tidak ada, uang tidak laku. Tapi kalau sudah dua-duanya komplit, puasa, Al-Quran, dah halal jannah. Karena dua-duanya menjadi perisai nanti di hari kiamat. Hadir di hadapan Allah, memohon kepada Allah untuk dimintakan syafaat. Dan Allah terima syafaat dua-duanya, maka beruntunglah kita yang ahlul Quran, mudah-mudahan saja ahlul Quran. Ya, karena kalau ikhlas pun kita insya Allah sudah belajar keikhlasan. Guru Al-Quran dulu ketika kita membuka tiga Quran Banjarmasin itu diminta infak 5.000 per orang anak. Itu berat, zaman itu tuh banyak yang bahas-bahas. Wah, ini sekarang guru Al-Quran tidak ikhlas lagi katanya. Dulu kami tidak pernah ada infak, tidak pernah ada sumbangan. Itu kalimat-kalimatnya. Tapi kita tidak layani. Kenapa? Karena infak itu memberikan semangat kepada guru kita. Guru mengajar cuma 6 orang kan. Santri 6 santri dalam 1 jam itu. Asalkan tepat seperti itu, insya Allah anak cepat belajar Iqra'nya. 6 kali 5.000 cuma 30.000. Kita kasih kepada ustadzahnya tuh 25.000. Sebulan 25.000 di zaman itu. Ya. Sekarang sudah tidak lagi lah. Paling tidak 250.000. Ya kalau perlu 2,5 juta kan. Mantap. Jadi Ibu Latifah Said, maaf saya cerita dikit. Waktu itu bilang kepada saya, Herani, ini yang mengerjakan kan Ustadz Herani. Tapi kami ini kan dapat penghargaan tuh. Kami dapat penghargaan. Apa tugas saya katanya? Sampai bertanya begitu Ibu Gubernur. Saya bilang, Bu, kami tidak minta uang.
Kita cari pahala di sini sama-sama. Ibu punya pahala, kami juga insya Allah ada pahala. Tugas ibu cuma satu aja. Ibu hadir di mana-mana ada acara, ibu hadir. Kemudian ibu bicara di tengah-tengah orang banyak itu. Dulu zaman saya lagi kecil belajar Quran, memang tidak ada bayaran, tidak ada bayaran. Cuma kami bawa gula, ya, bawa gula pasir, bawa beras ke rumah guru. Itu loh. Jadi tidak ada bayaran, tapi kami bawakan beras, bawakan gula, nah, bawakan minyak tanah, seperti itu. Nah, sekarang dengan 5.000 itu, ya lebih banyak dulu sebetulnya. Itu Ibu Latifah tuh kemana-mana bicara seperti itu. Jadi orang yang bilang, guru sekarang tidak ikhlas lagi, bayaran segala macam. Kita bisa jawab dengan pekerjaan kita sendiri. Nah, guru-guru juga dikasih 25.000 ikhlas. 100.000 ikhlas juga kan. Sekarang mungkin sudah ada yang 500.000 per bulan itu dikasih oleh kabupaten masing-masing. Juga di APBD. Ini kalau di Kalsel ya, nggak tahu di provinsi lain. Kalsel itu seluruh kabupaten kota sudah memberikan anggaran untuk diberikan kepada guru-guru Al-Quran. Jadi di samping di sekolah ada dikasih sedikit, pemerintah juga ada perhatian. Dikasih 50.000 ikhlas, 500.000 ikhlas. Makin banyak, makin ikhlas kan? Itu manusiawi lah kita. Nah, itu Insya Allah. saya maksudkan bahwa puasa dan Al-Quran itu menjadi timing, menjadi perisai nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua sehingga kita memungkinkan untuk meraih surganya Allah. Amin. Cukup ya? Siap. Silakan ada tanya jawabnya, kita sharing aja. Ya. Mari, silakan. Masya Allah luar biasa ya. Jadi semakin paham kita ya Ustaz Herani bahwa perisai itu bukan hanya sholat tetapi di bulan Ramadan ini banyak kesempatan kita membuat perisai dalam diri kita yang insya Allah nanti menjadi syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita membina diri kita semuanya untuk berlomba-lomba membentengi, buat perisai buat diri kita di yaumil akhir. Amin. Baik, teman-teman. Ada kesempatan nih untuk kita bertanya jawab ataupun mau menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Herani. Ya, jangan sungkan. Silakan Ustadz Herani. Ini ada Ya, dari pusat ada Teh Eva ya dari pusat, dari Cianjur ini Teh Eva. Ada dari Beltim, ada Mas Eko, ada dari Kutim, dari DKI, ada Bu Meti, Bu Yuni, Pak Haryanto gitu ya. Dari Depok, banyak. Ini dari Bengkulu, ada Bu Neni, ada Pak Ria gitu ya. Nah, silakan apabila ada yang akan bertanya, dipersilakan. Kita tanya jawab, tapi nggak hanya tanya jawab. Memperkuat juga boleh gitu ya. Ya, silakan teman-teman. Pak Haryanto, nah biasanya ada pemantik nih dari Pak Haryanto. ya silakan. Pak Haryanto mungkin ada pemantik atau Pak Adi. Ya, Silakan. ada berarti paham betul atau tidak paham. Berarti paham. Nah ada dua, ada dua. Paham betul atau tidak paham nih gitu. Tadi 15. perisai tadi gitu ya. Tapi, perisai tadi kalau nggak lengkap sholatnya jadi perisai nggak lengkap tarawihnya sholat malam qiyamul lail tapi ini Ustadz tapi apa namanya
puasanya lengkap, nanti menjadi perisai juga enggak nih? Kalau Atau kebetulan sebaliknya? ibu-ibu, kalau ibu-ibu tuh Atau kebetulan sebaliknya? ada berhalangan tidak apa. Iya, Tapi kalau soalnya kan, bapak-bapak tidak ada alasan kan. iya, Kadang-kadang kan, kita itu sering bukber ya, buka bersama setelah maghrib, isyanya kadang-kadang tidak terawih, itu ada orang begitu. Sampai iya, di rumah isya tapi tidak terawih. Sayang itu, sayang. Jadi harus komplit dua-duanya. Puasa dan terawih, puasa dan tadarus. jadi Karena hadis walaupun di rumah tetap dilaksanakan. ya Rasul itu kan tarawihnya di rumah. Iya, Tapi Rasul tarawihnya luar biasa kan. Sudah tahulah kita. iya, 8 Masya rakaat. Allah. Di rakaat pertama surah Al-Baqarah. Sampai sahur tarawihnya. Ya Allah. Jadi tarawih kita mungkin bahasanya sekarang ini dengan Rasulullah itu serupa tapi tak sama ya. Nah, sesuai kemampuan kita lah. Iya. Padahal kalau itu kita sudah ajarkan tuh ke anak-anak. Ya. Tepuk puasa. Gimana Bu Sun? Tidak Gimana? makan, tidak minum, tidak apa tuh? Tidak batal. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut. Nah, Quran selalu dibaca tuh. Qurannya selalu dibaca, Ustaz. ya ya, tadarus tiada hari tanpa Sambil tadarus menunggu kan. buka. Iya. Terus sambil menunggu buka, Qurannya selalu dibaca. Nah, itu menarik itu. Tarawih bangun sahur. Loh, tarawih juga. Tuh, itu diajarkan juga ke anak-anak, ke santri. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Tuh. Jadi Nah, semuanya diajarkan gitu ya. Berarti itu iya betul. rangkaian sebenarnya, rangkaian dari perisai. Itu ya Ustaz ya. Nah, Tapi betul. kadang-kadang yang dewasa lupa. Ajari anak doa makan tapi gurunya lupa doa makan. Nah, gimana tuh? Allah. Tapi yang jelas proses Ya, kita insya Allah. Semua kita sudah paham lah Bismillah. ya. Nah, Ya. waktu kita sampai jam berapa, Rin? Sampai jam setengah delapan. 7.30. Ya. Oh, Ayo sekarang masih ada tujuh waktu lagi, tujuh dua teman-teman belas bila masih ada pertanyaan. masih Iya, masih ada ada 15 18 menit. menit lagi. 17 menit. Iya, Oke. 17. Ya, Ada pertanyaannya nggak silah. ada? Dari Ogan Ilir, ada juga dari Ogan Ilir, Pak Sardi. Ya. Tadi nggak ada tulisannya ya, jadi saya tidak sebut. Kalau Pak Rianto apal ya dari DKI gitu ya. Beberapa Heeh. hari lagi kita Idul Fitri ya. Iya betul, Masya Allah. Sekalian aja selamat Idul Fitri ya. Hmm. Insya Allah, selamat Idul Fitri juga, Ustaz, Pak Yang lain, Yai. Ririn kumpul sudah semua ya, keluarga Jakarta ya. Sampai saat Wah, ini masih diuji oleh Allah untuk tidak berkumpul bersama keluarga. Allah. Ustaz Tasrifin hadir Oke. nggak nih? Nggak ada ya? Hari ini Ustaz Tasrifin kemarin sih konfirmasinya hadir, cuman hari ini belum Belum hadir hadir. nih. Ya, Itu kawan kita Ansari Jabar pernah hadir nggak? Tahu nggak? enggak, Saya Ustaz, sorry. sibuk beliau juga. Ya, Saya juga sibuk. untung kan nih, hampir lupa saya. Padahal kemarin Ya, sudah tapi beliau memang hadir. ini penting ya, teman-teman. Dan nanti insya Allah eh, kita juga akan ada halal bihalal online. Mudah-mudahan akan lebih banyak yang hadir. Jadi Bismillah Kapan insya itu? Allah eh, insya Allah nanti di pekan putaran pertama kita akan halal bihalal online seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti diberikan Allah kesempatan untuk kita Ya, bersama-sama melaksanakan
aktivitas kajian dalam halal bihalal online. Oke, Bismillah. siapa yang ngisi? Utamanya siapa? Insya Allah nanti ada kan kemarin Pak Yai Anwar Sanusi berhalangan. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti Kiai Anwar Sanusi akan membersamai kita. Nah, nanti butuh butuh juga masukan dari Pak Yai kita, Herani Idris, ya, siapa aja yang bisa sharing Ya, di ini gitu ya. Nanti insya Allah kita undang semua. ingatkan Ya, ya. Insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan lah. Hmm. Ini Insya Allah. sedikit sedikit nanya nih dikit ke Pak Yain. Ya, silakan Mbak Adi. Ustadz Ustadz Hera ini kan lebih sering bolak-balik ke ini ke Masjidil Haram ya umroh. Ini kan fenomenanya sekarang kalau bulan puasa ini orang semakin banyak ini semakin ramai umroh di bulan Ramadan gitu Ustaz. Ini Ya, itu hampir gimana nih Ustaz? Eh, apa sih sebenarnya yang membuat sampai begitu ramainya bahkan melebihi haji ini? Mungkin bisa kasih oh, gambaran Ustaz. kalau Rasul Nabi bersabda bahwa umrah Ramadan itu nilai pahalanya seperti berhaji dengan Rasulullah. Masya Allah. Oh, itu ya. Itu. Jadi umrah di Ramadan takdilul hajj itu nilainya sama dengan berhaji. Ma'i kata Nabi bersama aku. Maka orang berebutlah di bulan Ramadan itu. Hadis sahih. Jadi Ramadan Hmm, ini keberkahannya juga di Mekah itu luar biasa. Mekah Madinah ya. Itu hotel semuanya penuh. Tapi iya. juga ya namanya orang manusia lah. Apabila bulan Ramadan hotelnya naik 200% Hmm. harganya. Bisnis, bisnis. Nah, tuh kalau di luar Ramadan misalnya satu malam itu 2 juta, kalau di bulan Ramadan itu 6 sampai 7 juta per malam itu. Masya Allah. Masya Hotel Allah. kesempatan juga orang-orang Arab. Tapi ya manusiawi lah. Mereka pada saat diperlukan. Nah, makanya hotel di Mekah itu beda dengan hotel kita di Jakarta atau di mana-mana di Indonesia nih. Kalau Jakarta, hotel mencari orang. Nah, kalau Mekah Madinah nih, orang mencari hotel. Maka jangan harap pelayanannya tuh hebat. Kadang-kadang fasilitasnya juga kurang. Tapi tetap penuh. Karena orang Tetap berbondong. dicari. Hmm, begitu. Itu Pak Ade ya. Jadi Ya. sebabnya itu karena pahalanya itu luar biasa. Maka orang berebut lah. Seluruh Berarti dunia kita umat Islam. jadwalkan nih. Hah? Wow, parah Harus banget. dijadwalkan nih. Tapi Sekali-kali itu jadwal apakah umroh selama satu Ramadan itu bulan luar biasa. atau cukup yang penting umrohnya di bulan Ramadan aja gitu. Misalkan di Nah, awal dia Ramadan, di akhir dia Ramadan, saja tapi di bulan Ramadan. eh, nggak harus sebulan penuh ya. Ada juga yang agak murah-murah sedikit ada. Kita carilah yang sedang-sedang lah, ya kan? Hmm. Itu Pak disebabnya ya, karena hadis Nabi itu kedudukan umrah Ramadan sama dengan berhaji dengan Rasulullah. Wah, Masya Allah. Iya, Walaupun tidak full. ya tidak apa. Ramadan itu satu malam pun di bulan Ramadan ada di Mekah itu sudah luar biasa. Apalagi 7 Hmm. malam ataupun Masya 5 Allah. malam ataupun 4 malam. Masya Nah, Allah. ya itu. Tapi cari yang memang Ramadannya itu di Mekah. Hmm. Ada juga teman-teman pelayanan umrah haji ini murah katanya. Oh, ternyata puasanya di Madinah. hmm, Itu agak murah Hmm. harga harga apa hotelnya itu. Hotel di Madinah dengan di Mekah beda. Madinah lebih murah, ya. Hmm. Jadi kalau di posisinya Mekah ya. semuanya harus di Mekah ya.
Ya, pada jadi saat umrohnya kan. puasa tarawihnya itu di Mekah. Iya Itu kan. yang dicatat. Ketika prosesi Pahalanya tawaf dan sama sebagainya itu dari sedang di bulan Ramadan ya, ya bulan termasuk Ramadan Ramadan. kita puasa di Mekah, tarawih di Mekah. Insya Allah. Wah. Masih Bismillah, ada lagi yang mudah-mudahan lain? semua. Yang lain boleh juga melalui chat boleh. Teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah ya bisa Ya, berumroh di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Ya. Amin ya Allah. ya, umrah itu ibaratnya kita mencas charger. Jadi HP kalau kurang maka di charger kan. Jadi ke Mekah Ya, itu charger. Nah, Insya Allah. ada masih waktu 10 menit ya. Masih ada waktu 8 menit. Nah, silakan teman-teman. Silakan, silakan. Ya, ada yang mau bertanya kembali? 4 hari lagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Ya, berapa 4 hari hari. lagi tuh? Mudah-mudahan sama nih. Hari rayanya Bismillah, juga Bismillah semuanya sama ya. insya Allah. Nanti lebarannya, insya Allah. Saya Ya, di Banjarmasin nanti open house-nya hari kedua Ramadan. oh, Bukan, hari kedua Syawal. hari kedua Syawal open house. Karena hari rayanya ada khutbah. Jadi besoknya kita open house. Nah, ini bisa dibuat kesempatan nih buat teman-teman yang ada di Kalsel untuk Ya, silaturahim dengan Pak Yai kita. Nanti kita info-infokan bahwa Pak Yai kita open house yang di hari kedua. kedua dari jam 9 lah kurang lebih Insya seharian. Allah. Alhamdulillah. Kalau saya mau pulang kampung menengok mertua. Kampungnya di mana? Mertua sedang ada di Surabaya, Pak Yai. Surabaya. Surabayanya di kota ya? Iya, Hmm. dekat Alfalah. Oh, dulu masih muda sering main di Alfalah tuh. Nah, iya karena kita remaja Masjid Al-Falah dulu Oh iya, dulu ada Iswani sama itu kan. sama Ustadz Hasan Sazili, itu Ustadznya Pak Adi tuh, Satu Budi, Iswani. Ustadz Nur Hidayat. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Alhamdulillah. Izin Siapa tuh? bertanya, Ustadz, apakah guru ngaji atau yang mengajarkan ngaji termasuk fisabilillah yang tergolong mustahik? Oh, iyalah. Kita kan orang guru, ustadz, ustazah, itu mustahik semua. Karena masuk golongan yang fisabilillah. Itu pasti sudah. Tuh, udah pasti itu, Bu Wahyulia, Sudah pasti kata itu. Pak Yai. Hampirlah tidak perlu ditanya. Tapi tidak salah juga ditanya. Kita berhak. Ya, kita mustahik. Hmm. Kecuali yang sudah kaya raya, nah lain lagi. Adakah? Maka saya kan masih ingat nggak kelakar saya tuh. Di mana-mana kita hadir menatar guru Al-Quran, ada ditulis di buku saya tuh. Bahwa Ustadz Ustazah ini, ya, itu tidak ada yang melarat. Guru Quran tidak ada yang melarat. Kalau melarat, ngajinya salah. Tapi juga tidak ada satupun Ustadz Ustazah guru Al-Quran itu yang konglomerat. Nah, itu kelakar saya tuh.
Kalau konglomerat tidak sempat lagi ngajar Al-Quran. Ketinggalan guru ngajinya. Itu. Jadi guru ngaji ini zakat berhak. Ya, karena bukan konglomerat. Tapi juga bukan melarat. Tidak ada yang miskin. Kalau melarat nanti ngajinya salah. Jadi kita tuh sedang-sedang lah ya. Sedang-sedang saja. Tidak konglomerat, tapi tidak melarat. Kalau konglomerat bukan guru ngaji lagi. Kalau konglomerat juga tidak berhak lagi mendapatkan zakat. Jadi bukan mustahik tapi muzaki. Nah, Zaki. kita ini antaranya dua itu. Melarat tidak, konglomerat bukan. Nah, Nah, jadi termasuk golongan fisabilillah. Alhamdulillah. Nah, di zaman Rasul itu kan memang banyak yang fisabilillah. Tapi yang muzaki juga tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Ya, Affan, Anas bin Malik. Wah, itu konglomerat tuh. Kan ada penelitian dari Ustadz Adi Hidayat sekarang nih. Dikonversi harta kekayaan para sahabat yang konglomerat itu. Yang nomor satu kan Abdurrahman bin Auf, paling ahli berdagang. ya, Itu kekayaannya Abdurrahman bin sekarang Auf. kalau dikonversi ke rupiah, kata Adi Hidayat, itu jumlahnya 72.000 triliun. Itu 72.000 triliun. 2.000 triliun. Coba bayangkan, itu Abdurrahman bin Auf. Nomor duanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kekayaannya dikonversi sekarang itu sama dengan 50.000 triliun. Sampai sekarang kekayaan Utsman bin Affan masih ada hotel di Madinah tuh. Ya, Hotel yang bin masih Affan sampai ada, sekarang. dan hasilnya dikirim ke seluruh dunia Islam, dijadikan wakaf. Nggak bisa Itu begitu. Kenapa? Hari HU Utsman bin dipakai. Affan. Nah, jadi sekali lagi guru Al-Quran itu berhak untuk mendapatkan zakat. Karena kita termasuk fisabilillah. Kita jadi orang-orang mustahik. Hidup di antara tidak melarat, tapi bukan konglomerat. Tidak Oke. melarat, tapi bukan konglomerat. Nah, gitu Bu Kalau Hilya ya. kalau jadi konglomerat, tidak sempat lagi ngajar Quran itu. Nah, kecuali ada imam 4 itu yang kaya, yang konglomerat, tapi ngaji tetap. Itu imam yang 4 orang itu ada Imam Hanafi. Beliau punya pabrik tehal di Kopah. Beliau grosir tekstil. Nah, telepon untuk tolong diangkat. Terima kasih. Assalamualaikum guru, ada telepon masuk tolong Kita diangkat. lagi Terima kusu nih kasih. dengerin yang empat. Ternyata ada Ada telepon. diangkat. Terima kasih. Assalamualaikum guru, ada telepon masuk tolong diangkat. Terima kasih. Assalamualaikum guru, ada telepon masuk tolong diangkat. Terima kasih. Assalamualaikum guru, ada telepon masuk tolong diangkat. Terima kasih. Ya. oke. Nah, ini Apa lagi? yang 4 tadi belum kedengaran lagi tuh, Ah, Ustaz. hmm. Ini tapi ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk witir di sholat tarawih yang lebih afdol 3 rakaat langsung atau 2 rakaat setelah itu baru satu. Mohon penjelasannya Ustadz dari Bunga Matahari. Itu memang ada khilafiahnya. Sama aja, mau 21, mau 3 langsung silakan aja. Ya, yang jelas witir itu ganjil. Boleh witir Iya. 1 rakaat. Ada yang witir 1 rakaat. Nabi pernah 1 rakaat witir. Kenapa? Tapi bukan bulan Ramadan ya.
karena sudah azan. Maka witirnya belum. Tadi pas waktu azan, maka witirnya 1 rakaat. Tapi di luar bulan Ramadan. 1, 3, 5. Bahkan ada yang 7 rakaat witir tuh. 2, 2, 2, 2, 1. Gitu. Kalau yang 3 ini rata-rata orang sekaligus ya, rata-rata. Saya pribadi saya 3 sekaligus. Ayatnya terserah lah, mana yang kita suka lah. Bebas Ya. ayatnya. Oke. Ayatnya tinggal pilih aja mana kira-kira yang kita hafal. Kita suka-suka lah. Kalau banyak hafalan Quran ya tidak apa-apa, panjang-panjang lah. Amin. Sama tarawih 20. Baik, Ustaz. Ya, oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih nih, Ustaz. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan ini adalah Gala Ramadan terakhir di akhir 10 Ramadan di tahun 1447 Hijriah yang kita laksanakan. Alhamdulillah ditutup dengan cukup luar biasa dan ilmu-ilmu yang bergizi oleh Kiai kita Ustadz Herani Idris. Nah, insya Allah teman-teman apa yang kita dapatkan hari ini terus menjadi ilmu buat kita sehingga mudah-mudahan kita bertemu pada Ramadan berikutnya sehingga kita terus bisa membuat perisai di dalam diri kita dalam setiap Ramadannya. Dan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan penolong dari perisai-perisai yang telah kita buat bersama-sama. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, Alhamdulillah insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dan kita akan sampaikan di grup untuk kegiatan Zoom bersama dengan kiai-kiai kita pada saat kita Idul Fitri bersama. Untuk itu kami dari pimpinan pusat mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa hingga akhir, menjalankan iktikaf dengan baik dan juga menuai hikmah yang luar biasa di bulan yang penuh berkah ini sampai di Idul Fitri. Amin. Untuk itu kami mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Terima kasih Kiai kita Ustadz Herani Idris. Mudah-mudahan terus membersamai kita, enggak bosan-bosan mengingatkan anak-anaknya, terus berjuang jadi guru-guru juga yang baik dapat menyontoh Pak Kiai kita. Ya, terima kasih pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Ada Pak Adi, Teh Eva, Ustadz Eko, Ustadz Ajib, kemudian Bunda Cahaya, kemudian Bunda Wahyulia, Bunda Yuni, Bunda Meti, Ustadz Haryanto, Ustadz Arya, Ustadz Sardi, kemudian Bunda Bunga Mata Bunga, Bunda Neni, dan siapa ini Ustadz Retmi. Mohon izin bisa dibuka kameranya, kita akan foto bersama sebentar. Ya, kita akan Bunda Nanung. Ya. Makasih teman-teman. Kita akan ambil fotonya dulu. Ya Ustadz Herani kameranya jadi tertutup. Ini aduh. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Sebentar ya. Ya. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Akhirul kalam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan kita di Waalaikumsalam Idul Fitri. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hati-hati Pak Ajib. Belum sampai Barakallahu Balikpapan ya. Waalaikumsalam. Makasih Teh Eva. Ya, selamat Ya, melanjutkan Bunda. nanti. Ya, tetap semangat.